Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam budaya bagi kita semua. Halo semuanya, selamat datang di podcast malam ini, tempat di mana kita mengobrol santai tapi penuh dengan makna. Perkenalkan, nama saya Kakak Dimas Hendra Putra dengan rekan saya. Saya Muhammad Fawazildan. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Wah, next kali nih pembahasannya. Nanti di sini kita akan membahas diskusi mengenai budaya di Indonesia, lalu nilai Islam yang ada di budayanya, lalu gesekan yang terjadi antara Islam dan budaya di Indonesia. Tanpa panjang, tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita mulai dari narasumber kita yang pertama. Atas nama Puji, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan opini saya. Salah satu kebudayaan di Indonesia yang menarik adalah wayang kulit dari Jawa. Wayang kulit bukan sekedar hiburan, tetapi juga memiliki nilai filosofis, spiritual, dan edukatif yang dalam. Dalam pertunjukan wayang, Dalang berperan sebagai pengendali cerita, memainkan tokoh-tokoh dari kisah epik seperti Mahabharata dan Ramayana. Menariknya, wayang kulit tidak hanya menyajikan hiburan, tetapi juga menyampaikan pesan dan moral dan ajaran kehidupan. Setiap tokoh dalam wayang memiliki karakter yang bisa dijadikan pembelajaran, seperti Arjuna yang bijaksana. Selain nilai-nilai filosofis, seni wayang juga menjadi bukti kehebatan warisan budaya Indonesia. Musik gamelan yang mengiringi bahasa yang puitis serta tata artistik dari setiap tokoh wayang menunjukkan tingkat kreativitas tinggi yang diwariskan turun-temurun. Wayang kulit telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak, ben, tak benda dunia yang menunjukkan betapa berharganya kesenian ini. Ya, dari aku segitu aja. Oke, terima kasih Puji atas insight-nya yang luar biasa sekali. Jadi ternyata wayang kulit itu bukan sekedar hiburan ya teman-teman, tapi juga memiliki nilai filosofis dan spiritual yang edukatif yang sangat dalam. Yang dimana ini udah diakui sendiri nih oleh UNESCO sebagai warisan budaya yang mendunia. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke rekan saya. Wah, menarik sekali ya. Kita beri tepuk tangan untuk Puji. Selanjutnya kita lanjutkan ke Saudara Alvin. Untuk Saudara Alvin dipersilahkan. Baik, kalau menurut saya, salah satu kebudayaan Indonesia yang menurut saya sangat menarik adalah tari saman dari Aceh. Tari ini unik karena dimainkan secara kompak dan serempak oleh banyak orang tanpa alat musik, hanya mengandalkan suara, hentakan tubuh, dan juga ritme yang harmonis. Ini menunjukkan bagaimana nilai kebersamaan dan kekompakan tertanam kuat dalam budaya masyarakat Aceh. Yang membuat tari saman istimewa juga adalah fungsinya bukan hanya sebagai hiburan, tapi sebagai media dakwah yang penyampaian pesan sosial. Bahkan tari ini juga sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Menurut saya, ini bukti kalau kebudayaan kita nggak kalah keren dan punya nilai global. Tantangannya sekarang adalah bagaimana generasi muda bisa tetap melestarikan tari saman. Em, Mungkin segitu aja ya dari saya. Oke, terima kasih Alvin atas insight-nya luar biasa. Jadi tari saman itu unik karena bisa dimainkan secara kompak dan serempak. Dari mana tadi dijelaskan juga bukti bahwa ini tuh sangat keren budayanya dan nggak kalah keren dengan nilai global. Salah satunya bisa kita lihat Velocity sendiri. Nah, lebih keren lah istilahnya, punya filosofinya dan bermakna. Oke, untuk selanjutnya saya akan menyerahkan ke rekan saya. Wah, keren sekali nih opini dari Saudara Alvin. Kita beri tepuk tangan. Nah, kita lanjut ke topik selanjutnya yaitu nilai-nilai Islam di kebudayaan Indonesia. Kita lanjutkan ke Saudara Jingga. Untuk Jingga dipersilahkan. Menurut saya, nilai-nilai Islam berperan penting
dalam kebudayaan Indonesia itu sejak lama, dan ada beberapa aspek-aspek yang terkandung seperti kebudayaan, seni, adat istiadat, dan lain-lainnya. Dalam bidang seni yaitu tentang arsitektur masjid, kaligrafi, dan lain-lainnya. Dalam bidang pendidikan yaitu gimana kita mengajarkan kejujuran, berbicara jujur, tidak berbohong, dan gimana cara kita membedakan yang salah dan yang benar. Dalam bidang adat istiadat yaitu tentang adat upacara dalam beberapa agama itu berbeda. Upacara Jawa juga berbeda dalam adat pernikahan, gimana kalau di Jawa itu gimana, di Sunda itu seperti apa, di Bali itu seperti apa, dan aturan-aturan yang telah disepakati dan disetujui sejak lama. Terima kasih Jingga atas insight-nya yang luar biasa sekali. Berarti dalam Islam itu juga memainkan peran penting dalam pembentukan karakter bangsa di Indonesia. Karena dapat dilihat itu dari berbagai aspek kebudayaan seperti kesenian, pendidikan, adat, istiadat, yang lain dan lain-lain. Jadi telah mempengaruhi jadi Islam ini telah mempengaruhi banyak sekali budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya juga Hari Raya Idul Fitri dan kehidupan sosialnya juga gitu. Oke, terima kasih atas juga insight-nya. Saya serahkan ke narasumber. Saya serahkan ke rekan kerja saya. Menarik sekali ini dari saudara Jingga. Seperti biasa kita beri tepuk tangan untuk Jingga. Kita lanjutkan ke saudara Rehan. Dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Jadi, menurut saya, nilai-nilai Islam telah berakar kuat dari dalam budaya Indonesia. Itu menunjukkan bagaimana Islam dan tradisi lokal bisa berdampingan secara harmonis. Misalnya, konsep gotong royong sejalan dengan ajaran tolong menolong dalam Islam. Sementara, kesopanan dan adab Islam cocok dengan karakter masyarakat Indonesia yang ramah. Di bidang seni, Islam tidak menghilangkan kreativitas, melainkan mengarahkannya. Seperti dalam kaligrafi atau musik bernuansa Islami, bahkan dalam ekonomi, prinsip syariah semakin berkembang, menunjukkan bahwa Islam berperan dalam berbagai aspek kehidupan. Bagi saya, inilah yang membuat Islam di Indonesia ramah dan tetap menghargai budaya lokal tanpa kehilangan esensinya. Baik, cukup dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Rehan atas insight yang luar biasa sekali. Jadi kalau tadi menjelaskan soal dalam adat istiadat, mempengaruhi, dan sebagainya. Kalau dari pandangan saya sendiri itu ternyata dari dulu, dari awal sudah ada Islam berdampingan, harmonis secara tradisi. Contohnya gotong royong dan sebagainya. Jadi ini yang membuat Islam di Indonesia itu ramah dan tetap menghargai budaya lokal tanpa kehilangan esensinya. Oke, sungguh luar biasa sekali. Saya kembalikan ke rekan kerja saya. Wah, cukup keren sekali untuk saudara Rehan. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke topik kita yang terakhir, yaitu kasus yang terjadi akibat adanya gesekan antara budaya, agama, dan negara di Indonesia. Kita mulai dari Tanaya. Dipersilahkan. Menurutku, Indonesia adalah negara yang dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sayangnya, dalam praktik keberagaman ini tidak selalu menjadi kekuatan, melainkan bisa menjadi sumber konflik ketika tidak dikelola dengan bijak. Gesekan antara budaya, agama, bahkan sentimen terhadap negara asing kerap kali memicu ketegangan sosial yang merugikan banyak pihak. Contoh nyata yang bisa kita lihat yaitu dari konflik horizontal di beberapa daerah seperti kasus intoleransi terhadap rumah ibadah minoritas, diskriminasi terhadap suku tertentu, atau sentimen anti-imigran dan asing yang kerap kali muncul saat terjadi masalah sosial ekonomi. Isu agama juga sering dipolitisasi demi kepentingan kelompok tertentu, yang pada akhirnya menciptakan polarisasi masyarakat. Gesekan ini terjadi secara tiba-tiba karena muncul akibat kurangnya pendidikan toleransi, sempitnya pemahaman terhadap keberagaman, serta penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang tidak terkendali terutama di media sosial. Padahal Indonesia sejatinya memiliki nilai lokal yang menjunjung tinggi kebersamaan seperti gotong royong dan musyawarah.
Pemerintah perlu lebih aktif dalam membangun pendidikan multikultural yang menekankan pada penerimaan perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman. Sementara, masyarakat juga harus lebih kritis terhadap informasi yang beredar, serta lebih terbuka dalam memahami cara hidup orang lain yang berbeda budaya, agama, maupun asal negaranya. Hanya dengan saling menghormati dan menjaga ruang dialog, kita bisa meredam potensi konflik dan menjaga Indonesia tetap damai dalam keberagaman. Itu pendapat dari aku sendiri. Oke, terima kasih atas insight-nya. Jadi menurut Tanaya sendiri, Indonesia semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetap satu, tetap kita ada berbagai agama. Sayangnya dalam praktiknya memang banyak sekali gesekan dan konflik yang dimana kita tidak berperilaku bijaksana. Jadi banyak banget gesekan yang terjadi. Contohnya juga ada banyak di beberapa daerah dari ibadah minoritas dan diskriminasi terhadap suku. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan. Oke, untuk Saudara Fawas, boleh dilanjutkan. Bagus sekali nih pembahasan dari Tanah ya. Kita beri tepuk tangan. Lalu kita lanjutkan ke Saudara Dani. Dipersilakan. Baik, dalam menanggapi dinamika hubungan antar budaya, agama, dan negara di Indonesia, kita perlu mengakui bahwa gesekan kerap terjadi akibat perbedaan interpretasi dan kepentingan. Salah satu contoh nyata yaitu penerapan Perda Syariah di beberapa daerah yang menuai pro dan kontra. Di satu sisi, hal ini dianggap sebagai suatu bentuk peneguhan identitas keagamaan. Tetapi di sisi lain, dinilai membatasi kebebasan kelompok minoritas atau perempuan, seperti aturan berbusana yang diskriminasi. Pendekatan negara melalui Pancasila sebenarnya menjadi common platform, tetapi implementasinya seringkali belum optimal. Diperlukan dialog inklusif untuk mengelola keragaman tanpa mengorbankan hak-hak kelompok rentan. Sinergi antara pemangku kebijakan, tokoh agama, dan masyarakat sipil menjadi kunci agar gesekan tidak berubah menjadi krisis yang menolak harmoni bangsa. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dani atas insight-nya tadi. Di sini juga Mas Dani sama dengan penanya bahwa terjadi gesekan kerap terjadi karena perbedaan interpretasi. Kalau ini perbedaan interpretasi dan kepentingan. Salah satu contoh nyatanya itu di Perda Syariah di beberapa daerah. Oke, jadi teman-teman semua di dalam nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia ini memang sejatinya kita bisa tarik kesimpulan bahwa dalam budaya nilai Islam itu sudah ada di dalam budaya itu sendiri secara esensinya tanpa menghilangkan esensi budaya itu sendiri. Tapi sayangnya di saat implementasi praktik di masa modernisasi dan globalisasi saat ini sering disalahgunakan, disalahpahami oleh masyarakat-masyarakat sendiri. Sehingga nilai-nilai Islam dalam budaya itu tidak sesuai dengan syariatnya dan esensinya. Jadi, yang harus kita lakukan saat ini adalah memilah informasi dengan bijak, melakukan tindakan, itu berpikir terlebih dahulu, dan ingat bahwa agama dan budaya itu saling saling berharmonis satu sama lain. Jadi tidak akan adanya krisis yang merusak harmoni bangsa Indonesia. Oke, terima kasih untuk Mas Dani. Sekarang saya akan lanjutkan kepada rekan saya untuk Mas Wawas. Monggo. Seperti biasa, kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk Saudara Dani. Keren-keren sekali ya para narasumber kita hari ini. Sekian obrolan kita di podcast hari ini. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil. Saya Fawas. Dan saya Kakak, kami pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.